Puji Tuhan, kita bersama-sama pagi hari ini akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 117. Kami tidak ada janjian dengan worship leader. Ini khotbah yang saya siapkan. Mazmur pasal 117. Ini jarang sekali biasanya worship leader dan pengkhotbah punya teks yang sama. Kita baca secara bergantian, saya baca ayat yang pertama, kedua, Bapak Ibu juga membaca ayat yang sama, ayat pertama dan kedua. Saya mulai, lalu Bapak Ibu mengulanginya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Nah, begitu membacanya. Ada kata seru ya. Giliran Bapak Ibu. 1, 2, 3. Benar ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Mazmur 117 ini itu memang tidak dituliskan di dalam teks ini siapa penulisnya. Ada dua pandangan yang mengatakan penulis dari Alkitab di pasal 117 ini adalah Daud penulisnya. Kita tahu Raja Daud adalah seorang raja, seorang musisi, pemain musik, dan orang yang menulis puisi, menggubahnya menjadi nyanyian. Ini kita bisa lihat di dalam kelompok Mazmur yang ditulis oleh Mazmur Daud, yaitu di pasal 113 sampai dengan pasal 118, yang dalam pembagian di dalam Mazmur itu disebut dengan Halel besar. Ini adalah sebuah nyanyian pujian yang dinyanyikan oleh umat Israel biasanya pada perayaan Paskah. Dan sebagian besar Mazmur ini itu berasal dan ditulis dari Daud. Nah, memang di dalam Mazmur pasal 117 dalam gaya-gaya penulisannya kalau dibandingkan dengan beberapa teks-teks yang lain memang lebih cocok, lebih kuat. Itu bicara penulisnya adalah Daud. Kenapa? Biasanya dia ngomong itu to the point, gak putar dia. Pendek, kuat, penuh, jelas, dan penuh dengan seruan pemuliaan kepada Tuhan. Nah, karena itu maka bagian ini adalah hal yang seringkali biasanya dibacakan di dalam ibadah-ibadah. Tradisi yang kedua adalah mengatakan bahwa Mazmur ini sebenarnya ada penulis yang lain, tetapi tidak disebutkan secara jelas siapa yang lain itu. Dan karena itu, karena tidak jelas siapa yang lain itu, kita lebih condong untuk mengatakan bahwa pandangan yang kedua ini tidak memiliki sebuah keyakinan dasar untuk siapa penulisnya. Nampaknya kalau menulis sesuatu jangan lupa cantumkan nama di bawahnya, supaya kita tahu siapa penulisnya. Saudara-saudara, penulisannya adalah sekitar abad ke-6 atau 600 tahun sebelum Masehi. Jadi sebelum tahun 1 Masehi, ini kan kita tahun 2026, berarti adalah 2626 tahun yang lalu ditulis ini. Tapi masih tetap segar dalam pembacaan kita. Luar biasa ya. Karena itu saya punya cita-cita juga mempunyai kitab sendiri, namanya Kitab Adieli. Saya mulai dengan kitab Kejadian. Kejadian hidup saya itu kayak apa. Nah, bicara di Keluaran bagaimana saya keluar dari Pulau Nias dan merantau. Imamat waktu saya diangkat jadi pendeta. Ulangan pada waktu saya menghadapi berbagai macam peristiwa-peristiwa hidup. Itu latihan ulangan.
Bilangan bicara tentang bagaimana Pak Adi punya garis keturunan dan anak-anak rohani. Ada usah diteruskan karena kitab itu belum jadi. Nah, saudara-saudara, di dalam bagian firman Tuhan ini kita belajar tentang 3 kebenaran penting dari bagian yang sudah kita baca di Mazmur pasal 117. Di bawah sebuah tema viralkan kasih Tuhan. Hari-hari ini kita mengikuti berita tentang ambruknya sebuah pondok. Pondoknya adalah Pondok Al-Khozini namanya. Kenapa saya mudah mengingatnya? Karena bahasa Nias Al-Khozi itu terbakar. Jadi saya ingat kata Nias itu, jadi ingat saya. Oh, Pondok Al-Khozini. Dan ada ratusan anak-anak yang sedang ibadah, lalu ambruk gedungnya yang 4 lantai itu, dan akhirnya sampai pada hari ini proses untuk pencarian itu masih dilakukan. Itu viral. Dan yang paling viral lagi, ada anak yang di bawah dari lantai-lantai yang sudah terhimpit dengan balok-balok yang besar itu bisa selamat. Dalam pengalamannya, dia mendapatkan layanan, ada yang memberi air kepada dia. Padahal tidak ada siapapun di situ. Nah, itu keajaiban-keajaiban Tuhan itu dalam situasi yang genting. Seperti itu. Nah, ini begitu viral. Tapi seharusnya ada yang lebih viral lagi. Apa itu? Peristiwa tentang Allah menjadi manusia itu harusnya berita yang terus viral. Tapi orang kadang-kadang lupa memviralkannya. Mengapa Allah menjadi manusia? Mengapa Allah mewujud menjadi manusia? Mengapa Allah menyata menjadi manusia? Mengapa Allah yang tak terlihat menjadi terlihat? Mengapa Allah yang tak terjangkau menjadi bisa terjangkau? Mengapa Allah yang tak tersentuh menjadi bisa disentuh? Itu karena kasih Allah. Maka di bagian yang pertama dari tema ini, mengapa kita harus memviralkan kasih Tuhan? Karena di dalam bagian ini disebut dengan kata hesed. Karena kasih Tuhan itu luar biasa hebat. Hesednya Tuhan itu luar biasa, itu layak untuk disebarkan. Kasih yang luar biasa, kebaikan yang luar biasa, anugerah yang luar biasa yang disebut oleh Alkitab adalah anugerah yang tidak layak manusia menerima, tapi itu diberikan kepada kita. Itu luar biasa. Kita tak pantas, tak layak. Tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi kriteria. Tapi Allah menyatakan hesednya, kasihnya yang besar kepada kita. Dan kasihnya itu luar biasa hebat. Apa arti kata hesed? Kata hesed adalah kasih perjanjian. Jadi sama dengan seorang yang mengikat perjanjian, seperti orang menikah, itu ada perjanjian kekal di dalam pernikahan yang ada. Tetapi perjanjian kekal itu kadang-kadang dibatasi pada sampai maut memisahkan. Nah, akhirnya ya nikah mana. Karena apa? Karena sampai maut memisahkan. Perjanjian kekal manusia hanya kekalnya di dunia. Tapi perjanjian yang kekal dengan Tuhan adalah dari kini bahkan sampai selama-lamanya. Terus saudara dikasih oleh Tuhan, maknanya adalah kasih perjanjian. Waktu saya nikah, saya meminang Ibu Marlina. Saya bawa rombongan, untung orangnya nggak ada. Tapi nanti bisa bocor kalau dilihat di videonya. Jadi saya meminang Bu Marlina itu bawa rombongan. Ada dulang, nggak tahu berapa puluh dulang gitu. Mulai dari Alkitab, kemudian pakaian, ada cincin, ada makanan, ada pakaian yang ada cincin juga untuk, karena saya melewati 2 orang, kakaknya 2 orang, jadi saya ada syarat yang harus dipenuhi yang diberikan kepada kakaknya. Dan yang lain-lain di belakang. Jadi saya dengan rombongan itu ya mungkin hampir kira-kira 30 orang rombongan kami turun. Dan itu jaraknya dari rumah tempatnya Bu Marlina itu kira-kira kami disuruh berdiri itu ada lebih kurang 20 atau 25 meter jaraknya.
Yang boleh masuk hanya juru bicara. Pak Kelomang Hitis itu menjadi juru bicara saya. Ketika juru bicaranya sukses bicara dan meluluhkan hati dari juru bicara dari pihak perempuan, maka baru bisa masuk. Jadi kami berdiri itu hampir 1 jam. Ya, kok didramatisir ya? Enggak lah, ya kira-kira mendekati itu. Enggak didramatisir. Baru ketika dikatakan dipersilahkan masuk, baru masuk. Nah, setelah masuk, lalu ada perbincangan-perbincangan, semua diserahkan seserahannya. Setelah proses seserahan, di bagian akhir saya disuruh mencari. Disuruh mencari di dalam rumah itu, ada di mana calonnya. Mereka semua tertawa-tawa, saya keliling-keliling cari kok gak dapat gitu. Akhirnya ketemu juga. Lalu kita mengikat ikatan pertunangan di sana. Lalu besok harinya baru menikah. Dan saya memasangkan cincin di jari manis istri saya. Dan dia memasangkan cincin. Saya orang pertama yang memasukkan cincin di jarinya. Dan saya berlinang air mata. Karena ini penuh perjuangan. Saya sudah melewati berapa selat. Dari Sumatera Utara ke Sumatera Barat. Sumatera Barat ke Jawa. Dari Jawa ke Timur. Itu luar biasa. Dan sampai hari ini masih dengan orang yang sama. Masih dengan orang yang sama. Jadi ikatan perjanjian itu adalah ikatan perjanjian yang oleh Tuhan dipersatukan dan oleh manusia disaksikan. Tapi saya mau katakan ada batas waktunya, yaitu waktu maut memisahkan. Sebab waktu nanti di sorga tidak lagi berbicara tentang, oh ini suamiku, ini istriku. Karena kita di sana nanti itu sebagai saudara di dalam Tuhan. Amin. Makanya kalau suami kesempatan sayang istri itu di sini. Kasihnya yang besar itu di sini. Ya. Istri kesempatan untuk menyayangi suaminya di mana? Di sini. So, kalau nanti sudah tiada, tidak bisa lagi ajak makan pecel. Gitu. Senangkan dia sementara ada di sini. Sama seperti itu Tuhan itu sayangnya kepada kita, itu juga dinyatakan melalui Yesus Kristus. Melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Sekarang aplikasi buat hidup kita. Kasih sebesar apa yang kita bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar. Kasih seperti apa. Karena itu saya sama mama saya, karena mereka masih diberi kesempatan untuk hidup umurnya lebih panjang. Ini sudah memasuki usia 74 sekarang. Memasuki 74. Tuhan masih beri mereka sehat. Itu kesempatan bagi kami anak laki-laki, khususnya di perantauan. 1 di Jawa Timur, 1 di Jakarta, 1 di Riau. Kalau yang gadis masih tinggal di orang tua, itu bebannya orang tua. Kakak perempuan tinggal tidak jauh, kira-kira 1000 meter dari tempat mereka. Kami punya kesempatan untuk mengasihi mereka dari jarak jauh dengan bentuk yang berbeda. Jadi mama saya itu biasanya kalau bukan saya yang telepon, mama saya yang telepon. Kalau saya telepon, orang pertama yang muncul di layar adalah mama saya. Tidak pernah papa saya mendahului. Karena apa? Karena gurauan mereka itu bilang begini. Kalau anaknya ibu itu yang laki-laki. Kalau anaknya bapak itu yang perempuan. Papa saya bergurau. Ya karena yang laki-laki itu lebih banyak memberikan perhatian jadi anaknya. Sedangkan saya anak-anak gadis itu tidak terlalu banyak perhatian. Ya saya tak mengalah jadi anaknya anak perempuan. Tapi saya sama papa saya sangat dekat. Jadi kalau saya panggil papa saya itu saya tidak panggil Pak. Gitu. Saya biasa bilang, bos, ya bos. Papa saya itu sudah ketawa kalau gitu.
Jadi hubungan saya dengan papa saya itu sangat baik. Apalagi sama mama saya. Jadi mereka selalu kangen itu kalau seandainya mau bicara ya. Nanti saya bilang begini, Ma jangan lupa ya, tolong dicek. Ada ini, ada berkat untuk Wowoli ini. Itu yang Indah Davin ketawa. Apa ini niowuru? Niowuru itu biasanya kalau seandainya itu potongan-potongan daging lah begitu ya. Nanti saya guyon sama mereka. Ya mungkin tidak terlalu memenuhi semua hal yang mereka butuhkan, tapi itu menjadi penghiburan. Jadi kasih yang daripada Tuhan itu juga kita rindu untuk bisa praktekkan juga dalam hidup dengan orang-orang yang terdekat dengan kita, yang mengasihi kita. Jadi kita tidak hanya mengumandangkan, memviralkan tentang kasih Allah yang besar, tapi pertanyaan penting kasih yang seperti apa juga yang sedang engkau praktekkan hari ini dan orang-orang di sekitar kita menikmatinya. Ini penting. Jadi kata hesed adalah kasih perjanjian, yaitu sebuah komitmen untuk menjalaninya dengan sungguh dan dengan serius dan dengan sebuah komitmen. Tidak hanya PLN itu punya slogan apa ya? Ada yang masih ingat slogannya PLN? Siapa yang menggunakan layanan PLN di sini? Ternyata semua di sini tidak pakai PLN, pakai gas ya. Listrik di rumah pakai gas. Nah. Ini saya Bapak Ibu saya tanya ini. Bapak Ibu yang menggunakan layanan PLN di sini coba angkat tangan. Oh, yang lain menggunakan apa? Obor. Atau batu bara. Nah, saya tanya sekali lagi. Ini saya tanya serius ini. Coba angkat tangan yang menggunakan layanannya Pusat Listrik Negara. Oh, baik. Berarti yang tidak angkat tangan itu pakai lilin. Oke. Slogannya PLN itu committed to you. Jadi dia berkomitmen kepada pelanggannya. Kalau PLN saja berkomitmen untuk bisa memberi terang di dalam rumah kita, energi disalurkan kepada kita, Tuhan lebih lagi. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang berkomitmen di dalam janji kasih yang besar kepada kita. Arti yang lain kata hesed adalah kasih yang tak tergoyahkan. Kasih yang tak tergoyahkan. Artinya tidak mudah berubah. Tidak mudah berubah. Jadi dengan demikian secara mendalamnya kata hesed ini adalah bukan hanya sekedar kasih, tapi disertai dengan kedalaman emosi. Kasih yang berakar karena kita mempunyai komitmen. Itulah kasih daripada Allah. Dia punya komitmen kepada kita. Meskipun kadang-kadang komitmen kita itu tidak utuh. Atau kesetiaan kita mengikut dia kadang-kadang tidak utuh. Kesetiaan kita kadang-kadang berubah. Kasih kita kadang-kadang hangat, kadang-kadang dingin, kadang-kadang sungguh-sungguh, kadang-kadang tidak sungguh-sungguh. Tapi kasih Tuhan tetap. Makanya kenapa kita memviralkan kasih Tuhan? Oleh karena Tuhan itu begitu dalam kasihnya, itu begitu kuat perjanjiannya, dia lakukan sebuah tindakan secara aktif, tidak berubah sekalipun manusia berubah-ubah. Dalam Mazmur pasal 117, itu mengajak seluruh bangsa untuk memuji Tuhan. Karena kasih Tuhan yang hesed itu. Karena kasih Tuhan itu yang begitu kuat komitmennya. Begitu dalam komitmennya.
begitu setia dalam komitmennya. Tidak berubah, tidak tergoyahkan sama sekali. Dan setelah diajak memuji untuk bangsa, maka dikatakan diajak juga untuk memuji yang disebut dengan universal grace. Apa itu? Diajak seluruh alam ini memuji Tuhan. Makanya Bapak dan Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, diajak kita, pujilah Tuhan hai segala bangsa. Itu menunjukkan kasih Allah yang dahulu secara teks dan konteksnya adalah umat Israel menjadi berita yang mendunia atau mengglobal, layak untuk diviralkan. Karena apa? Karena bukan hanya sebatas wilayah umat Israel saja, tapi itu melewati batas etnis, melewati batas-batas geografi, di mana kasih Allah itu harus diviralkan. Kita memviralkan kasih Tuhan karena kasihnya itu bukan hanya bersifat umum, tapi bersifat eksklusif, spesifik. Itulah sebabnya saya katakan, kasih Tuhan itu memang dialami oleh orang secara umum. Matahari dapat bagi orang baik, tapi juga bagi penjahat. Udara diterima baik orang yang baik, maupun juga untuk penjahat. Tetapi spesial tentang kasih Allah yang memberi kepada kita kasih yang kekal, yang abadi, yang tak bisa dibatalkan kasih Allah itu oleh siapapun. Itu yang kita terima karena kita percaya. Nah, syaratnya adalah percaya. Maka saya sering mengatakan kalimat, efektifnya kasih Allah yang besar itu kita terima. Itu karena kita memberi respon. Sate. Sate lewat begitu saja. Saudara hanya dengar suara orang jual sate. Hanya bau satenya. Tapi saudara tidak sempat memanggil satenya, ya tidak dapat rasanya sate. Tapi ketika ada sate, Pak beli satu satenya Pak. Lalu saudara dan Bapak Ibu menikmatinya. Ada respon. Sama gambarannya, Allah menyatakan aku mengasihi engkau dengan kasih yang besar. Dan aku berikan secara cuma-cuma. Itu yang dikatakan dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Makanya teologianya, dasar pemahamannya, kita diselamatkan oleh Tuhan dari sisi Tuhan. Tapi jangan lupakan, underline itu. Oleh iman. Oleh iman siapa? Oleh iman kita kepada Tuhan. Tapi ada yang mengatakan, enggak Pak, iman juga diberi oleh Tuhan. Tapi saya mau katakan, manusia diciptakan itu diberi free will. Kebebasan untuk memilih, menerima atau menolak anugerah Allah. Pada waktu kita menerima anugerah, kasih daripada Allah, keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan. Pada saat itulah efektif berlaku dan dikenakan kepada kita berkat kasih Allah. Maka kita viralkan kasih Allah itu kepada setiap orang, kepada setiap bangsa, sehingga dunia ini mengetahuinya. Yang kedua, mengapa kita memviralkan kasih Allah? Karena kesetiaan Tuhan disebut oleh Alkitab dengan istilah emet. E-M-E-T. Emet. Itu kekal. Kesetiaan Tuhan itu kekal. Menjamin beritanya tidak pernah kadaluarsa bagi kita. Kesetiaannya setia sampai akhir. SSA. Setia sampai akhir. Ini bukan sarjana sastra Arab. Tapi SSA itu saudara-saudara, setialah sampai akhir. Karena hanya dengan setia sampai akhir, keselamatan saudara dan saya peroleh. Ketika kita tidak setia sampai akhir, keselamatan itu gugur. Keselamatan itu bisa gugur. Ada orang yang mengatakan, tidak bisa Pak, tidak bisa gugur keselamatan. Bagaimana tidak bisa gugur kalau kita tidak bisa setia sampai akhir? Karena itu, setialah sampai akhir. Sekali Yesus tetap, sekali Yesus tetap, yang muda-muda, sekali Yesus, kalau ada mas-mas, kalau ada mbak-mbak, yang cantik-cantik, gitu, yang
ganteng-ganteng, yang bisa menggoyahkan hati, sekali Yesus tetap jangan berubah. Gitu ya Mas? Harus ada ketetapan hati, jangan goyah imannya. Hanya karena masalah yang sana naik limosin, naik BMW, di sini naik sepeda panjang. Keselamatan itu begitu besar. Ya. Kesetiaan Tuhan itu luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan, kata yang dimaksudkan emet di sini atau kesetiaan Tuhan di sini, itu adalah bicara tentang keteguhan. Keteguhan hati kita. Itu intinya. Tidak tergoyahkan. Saya memilih Yesus karena ini adalah pilihan yang memang saya yakini sebagai sesuatu hal yang pasti. Beberapa hari yang lalu saya diundang di BRI, saya bicara dari Yohanes pasal 14 ayat 6. Dan saya ingatkan kembali, banyak orang itu hanya memikirkan bahwa ada jalan keluar dari pertolongan Yesus. Karena saya berkhotbah tentang Yesus jawaban dari kehidupan kita. Tapi saya katakan kepada mereka bahwa hal itu yang paling mendasar bukan masalah kita diberi jalan keluar oleh Tuhan dalam persoalan kita. Tapi kita diselamatkan oleh Tuhan itu jauh lebih penting daripada yang lain. Saudara, saya juga baru isi kuesioner tentang masalah bagaimana profilnya hamba Tuhan biasanya dalam dunia digital. Ditanyakan, apakah Bapak di dalam pelayanan digital, pelayanan di YouTube atau dalam bentuk apapun, Bapak kira-kira mempoles diri enggak atau apa adanya? Saya jawab, saya tidak setuju kalau dipoles-poles. Saya ngomong apa adanya. Karena kebenaran Allah menjadi kabur ketika kita mengaburkan kebenaran yang dituliskan oleh Alkitab. Maka tidak pernah diedit. Khotbah-khotbah saya tidak pernah diedit. Lalu ditanya berikutnya, apakah Bapak tidak takut kadang-kadang dipelintir khotbah-khotbahnya? Nah, itu urusan mereka. Nah, puji Tuhan sampai hari ini tidak pernah ada yang pelintir khotbah-khotbah saya. Bisa dicek. Sejak kita mulai di dalam pelayanan digital itu di YouTube itu, Pak Ferry yang mulai bantu kita waktu itu sampai hari ini, itu ada juga pertanyaan ditujukan kepada saya. Apakah Bapak itu melalui YouTube itu adalah untuk cari follower? Saya jawab tidak, saya tidak ada urusan dengan follower. Yang saya tahu adalah kebenaran daripada Allah. Dan saya lihat persentase dari usia berapa ya? Yang paling banyak itu usia 25 sampai dengan 45 tahun. Itu rata-rata itu mayoritas adalah yang membuka khotbah-khotbah Pak Diel. Dan khotbah yang paling banyak disenangi itu adalah khotbah tentang Yesus adalah Tuhan. Itu yang tertinggi. Ya, kalau memang dicek di dalam ya ada 1.100 orang follower di situ. Lebih kecil dibandingkan dengan Pak Ferry. Pak Ferry ini sudah ribuan followernya. Tapi buat apa kita kemudian mempoles segala sesuatu lalu kebenaran Allah tidak sampai? Saya percaya khotbah-khotbah saya itu dibuka oleh orang bukan hanya Kristen, tapi juga didengar oleh orang-orang yang dari bukan Kristen. Supaya pemahaman, pengajaran, penerapan praktis, kehidupan ajaran firman Allah, mereka juga boleh diberkati. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus tetap teguh di dalam sebuah keyakinan yang kita pegang. Dan jangan mau diselewengkan atau dialihkan oleh apapun. Kita harus tetap memviralkan bahwa Allah itu adalah Allah yang kasihnya besar, tapi yang kedua adalah kesetiaannya yang kekal. Dia setia. Maka kita belajar juga untuk dapat setia. Setia di dalam kehidupan, dalam persekutuan dengan Tuhan. Setia di dalam doa-doa kita. Setia di dalam membaca Alkitab kita. Setia di dalam kehidupan keluarga kita. Setia di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Setia di dalam komitmen kita untuk maju secara rohani. Setia di dalam komitmen kita melayani. Ini wujud-wujudnya. Bukan hanya
memahami secara teologis tentang bahwa Tuhan itu adalah Allah yang setia adanya. Tapi kita tunjukkan juga dalam bukti kesetiaan kita, dalam kehidupan kita, dalam praktek kehidupan kita setiap harinya. Ada 3 kan, 3 pilar itu orang Kristen itu hidup. Dia adalah orang yang hidup dalam kebenaran, ortodoksi. Dia adalah orang yang mempraktekkan imannya itu dalam ibadahnya, namanya ortolatri. Yang ketiga, dia juga menjadikan firman itu hidup dalam kehidupan hari-harinya. Namanya adalah ortopraksi, praktis. Jadi doksinya itu kebenaran dia pegang. Dia tidak bisa digoyahkan. Latrinya, ibadahnya dijalankan, bukan Senin Kamis, tapi dijalankan secara konsisten. Tapi yang ketiga adalah secara praktis, ibadah pemahamannya itu terwujud dalam kehidupan hari-hari. Itulah sebabnya kita menjadi pembuka bagi jalan orang masuk surga atau penutup bagi jalan orang untuk masuk ke surga. Saya terus ingatkan kita, pengalaman dari seorang India, Mahatma Gandhi, itu pengalaman yang menjadi sebuah peringatan bagi kekristenan. Karena apa? Hanya gara-gara dia ditolak di dalam ibadah ketika dia ingin untuk beribadah. Hanya karena warna kulitnya. Dia tidak diizinkan untuk bisa beribadah. Akhirnya dia tidak mengambil keputusan menjadi seorang Kristen. Ya. Kalau tidak, hari-hari ini India sudah menjadi Kristen. Sebuah kalimat yang menohok menjadi koreksi bagi kekristenan ketika dia berkata, Jesus yes, but Christian no. Yesus ya saya percaya, saya yakini, tapi Kristen no. Kenapa? Karena kekristenan tidak mencerminkan ajaran Yesus. Itulah sebabnya mari dalam kehidupan kita secara praktis, ortopraktis, praksis, ya, sehari-hari itu harus bisa terterapkan dalam hidup kita. Emet berasal dari akar kata yang sama dengan aman. Percaya, teguh, amin. Jadi kalau bilang amin, ada amin saudara-saudara. Ini mengaitkan dengan engkau harus setia. Atau engkau katakan amin, itu berarti engkau berkomitmen untuk setia. Tidak berubah karena situasi. Tidak karena keadaan tertentu lalu kita mereaksinya menjadi lebih sungguh. Baik dalam keadaan baik maupun dalam keadaan tidak baik, kita selalu memberikan respon kepada Tuhan. Mari kita viralkan kesetiaan Allah. Yang ketiga dan yang terakhir, karena pujian hanya bagi Tuhan. Ada kata haleluya. Coba ulang kalimatnya. Lagi. Kurang banter. Kalau orang sudah mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa. Pertama tadi, kasih yang besar. Yang kedua, kesetiaan Allah yang luar biasa besar. Sekarang bagian kita adalah berkata, haleluya. Gitu. Ya. Orang-orang biasanya yang sudah tertekan selama masa pendidikan, 4 tahun pendidikan, lalu wisuda, merdeka. Begitu ya Kak Biko? Baru merdeka minggu kemarin ya. Baru merdeka minggu kemarin. Oh, ada tantangan lagi. Rupanya tidak sempat ngasuh gitu. Ada tantangan baru lagi. Bagus itu. Sehat kalau ada tantangan. Karena orang akan biasanya mengalami kemajuan itu kalau ada tantangannya. Amin. Baik itu pengusaha-pengusaha, ya, mereka yang ada di marketplace, yang berhadapan dengan banyak kesulitan-kesulitan di dalam dunia sales, ya, dalam dunia untuk mencari duit. Percayalah, kalau ada tantangan itu bagus, membuat kita punya jadi banyak akalnya. Bagaimana cara untuk menghadapi segala sesuatu. Kalau udah ada tantangannya, biasanya jadi biasa-biasa saja.
Puji Tuhan. Berapa banyak yang tidak mengalami tantangan di sini? Coba katakan. Semuanya tidak mengalami. Ya, puji Tuhan. Dan saudara, katakan haleluya karena pujian hanya kepada Tuhan. Bukan hanya sebuah ritual belaka. Kata pujilah itu diiringi di bagian belakangnya dengan Yahweh. Yahweh itu menunjuk kepada Allah yang tak tertandingi. Allah yang tidak dapat dibandingkan. Allah yang kekuasaannya maha hebat. Itu yang Allah yang kita puja. Maka haleluya kepada Yahweh di sini. Arti secara mendalamnya adalah sebenarnya dimulai itu dari kata halal. Makanya kalau saudara, Bapak Ibu mendengar kata halal, sebenarnya itu dari Alkitab itu kata halal. Kata halal itu adalah memuji, bersinar, memancarkan kemuliaan. Mungkin terjemahannya agak beda dengan yang dipahami oleh orang yang secara umum. Halal itu artinya yang memang direstui. Tapi kalau di dalam Alkitab kita, itu kata ini sebenarnya ada kaitannya dengan kata haleluya. Yang dimaksudkan adalah bahwa di hati kita berisi pujian. Dan pujian kita itu memancar dan orang lain bisa melihat sinar kemuliaan di dalamnya. Memancar dari kehidupan kita. Jadi pujian kita yaitu hidup kita ini terpancar dan orang lain melihat. Kelihatannya makin bersinar keningnya. Itu karena apa? Karena dapat pakai apa? Dapat pakai lotion yang bikin sinar gitu. Enggak, tapi karena Kristus itu dari dalam hati kita terpancar sedemikian rupa. Ya. Puji Tuhan. Nah, Mazmur ini sebenarnya adalah Mazmur yang ditutup dengan kalimat apa? Haleluya. Artinya begini, ujung dari semua yang kita alami, kasih yang besar, kesetiaan Allah yang besar, ujungnya itu pemuliaan kepada Tuhan. Amin. Mau diteruskan atau selesai? Belum ada jawaban? Mau diteruskan atau selesai? Mau pilih yang mana? Terus, saya beri kepada saudara. Selesai.